Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope today all of you have a great day. This is our first meeting in this semester. Before we start our lesson, please prepare your English book and your notebook. Are you ready? Now, let's go to the page 1. Have you opened your book on page 1? Okay. The title of chapter 1 is Excuse Me. Jadi, judul bab pertama yang akan kalian pelajari adalah permisi. Di bab ini nanti, kalian akan mempelajari ungkapan-ungkapan tentang asking and giving attention, meminta dan memberi perhatian. Jadi, asking di sini artinya adalah meminta, sedangkan giving itu artinya memberi. Dan yang terakhir, attention itu memiliki arti perhatian. Kata-kata tadi diingat ya. Oke, next. Di bab ini, kita akan mempelajari yang pertama, identify and use the expression of asking someone attention. So, nanti setelah mempelajari bab ini, kalian harus bisa mengidentifikasi dan menentukan mana sih ungkapan tentang meminta perhatian, dan juga harus bisa menggunakan ungkapan tersebut di konteks percakapan yang tepat. Yang kedua, identify and use the expression of giving someone attention. Sama dengan yang di atas tadi, nanti kalian juga harus bisa mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan memberi perhatian dengan tepat. Oke, next. The definition of asking for attention. Pengertian dari meminta perhatian adalah an expression, sebuah ungkapan that is used, yang digunakan to get someone attention, untuk mendapatkan perhatian orang lain. Di bagian ini, kita akan mempelajari beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk meminta perhatian dari seseorang. Contoh yang pertama, the first example is, excuse me. Oke, sekarang coba tirukan apa yang Miss Rahma ucapkan ya. Excuse me. Attention please. Can I have your attention, please? May I have your attention, please? Sorry to trouble you. Sorry to bother you. Look, what I've got here. Look here. Look. Hey. Oke, jadi ini tadi contoh-contoh ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk meminta perhatian dari seseorang. Nah, di sini, excuse me itu artinya adalah permisi. Sedangkan attention please itu artinya tolong perhatiannya. Can I have your attention please? Bisakah aku mendapatkan perhatianmu? Kemudian, may I have your attention please? Bolehkah aku mendapatkan perhatianmu? Next, sorry to trouble you. Maaf merepotkanmu. Kemudian, sorry to bother you. Ini maaf mengganggumu. Look, what I've got here. Lihat apa yang aku dapat di sini. Look here. Lihat sini. Look. Lihat. Kemudian yang terakhir adalah hey.
Sekarang lanjut ke ungkapan selanjutnya. It's about responding atau respond. Nah, respon ini adalah bagaimana cara kita merespon pada seseorang yang meminta perhatian kita. Itu bisa dilihat, contoh yang pertama adalah yes please, ya silahkan, gitu. Kemudian alright, tentu. Next, sure, tentu. Kemudian contoh yang terakhir di sini adalah what is it atau what is it. Artinya adalah apa itu? Seperti itu. Oke, now repeat after Miss Rahma. Yes, please. Alright. Sure. What is it? Oke, sekarang kita ke ungkapan yang terakhir, yaitu giving attention. Expression of giving attention. Ungkapan-ungkapan ini nanti bisa kalian gunakan untuk memberikan perhatian kepada seseorang. Contoh ungkapan giving someone attention yang pertama di sini adalah I see. Kemudian kalian juga bisa menggunakan well, tell me more, really, is it, have you, what happened next. Nah, ungkapan-ungkapan ini nanti bisa kalian gunakan untuk memberikan perhatian kepada seseorang. Oke, next, dialogue 1. This is the example of dialogue that use the expression of asking and giving attention. Jadi, ini adalah contoh lengkap atau contoh versi lengkap percakapan yang menggunakan ungkapan meminta dan memberi perhatian yang ada di buku kalian halaman 2. Jadi sekarang silahkan lihat di buku kalian halaman 2. Nah, percakapan yang ada di slide ini adalah percakapan versi lengkapnya, dialog 1 dan dialog 2. Sekarang, tugas kalian adalah men-scan atau memindai barcode yang ada di activity 4. Jadi di situ di halaman 3, activity 4 itu ada barcode, silahkan di-scan. Kemudian, silahkan didengar audionya, kemudian tirukan dialog tersebut. Setelah itu, silahkan mengerjakan tugas yang ada di activity 4. I will give you one example. Jadi Miss Rahma mau ngasih satu contoh bagaimana cara mengerjakannya. Oke, now look at your book on page 3. Jadi sekarang silahkan lihat buku kalian halaman 3, activity 4. The instruksinya itu listen to the complete dialogue. Jadi kalian harus mendengarkan dialognya dulu. Then match A and B based on the dialogue you hear. Jadi kalian harus menjodohkan atau mencocokkan tabel A dan tabel B berdasarkan dialog yang kalian dengar. Contoh nomor 1. Example number 1. Ella tells Anna that today bla bla bla. Ella memberitahu atau berkata pada Anna bahwa hari ini titik-titik. Nah, Ella tadi mengatakan apa ke Anna? Apakah A, attention from the student? No, enggak ya. Now, apakah B, they are going to have a math test? Ya, this is the right answer for number 1. So, the answer for number 1 is B. Nah, sekarang silahkan dikerjakan di buku kalian.
Kemudian silahkan mengkopinya atau mengerjakan ulang di Google Form yang Miss Rahma kirim ke kalian. Oke, sekian dari Miss Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.